Yo, halo, Pocket Game. Dilihat dari gambarnya, kayak setir mobil gitu loh, untuk belok-belok kiri kanan gitu. Nah, yang ketiga nih. Ya, jadi ini adalah Android Game Advance 3D dengan tipe AGA Strip i5. Widih, berarti ini bisa mainin game-game Android dong. Nah, di sini ada keterangannya gitu. Katanya sih support touchscreen juga nih buat game Android. Kalau lihat dari gambarnya sih ini lagi mainin Fruit Ninja sama Angry Bird ya. Wah, gokil nih kalau beneran. Tapi untuk harganya ini murah banget. Cuma 50 ribuan ya. Kok lepas ya? Belum apa-apa loh, udah ada yang lepas nih. Ini kayaknya semacam covernya gitu ya. Tapi lucu sih, kayak 3D gitu. Tuh, kayak gerak-gerak ya. Nah, di sini ada unit konsol gamenya. Terus di sini ada banyak perintilannya. Ada chargernya. Dia pakai colokan yang mini USB. Ini modelnya juga jadul ya. Untuk outputnya 5,2 volt, 0,32 ampere. Terus dapat kabel kayaknya nih untuk ke TV out gitu ya. Dapat semacam stylusnya juga nih. Soalnya tadi dari keterangan support touchscreen kan. Dan dapat semacam tempat atau pouchnya gitu ya. Nah, untuk wujudnya tuh kayak gini. Saya dapet yang warna putih ya. Masih banyak plastikannya nih. Jadi dikletek aja. Bentuknya ini ternyata nggak gede-gede banget ya. Mirip kayak handphone. Dan untuk sisinya ini udah flat. Dia pakai bahannya plastik. Dengan finishing glossy gitu ya. Di bagian depannya ini ada layar dengan ukuran 3,5 inch. Di bawahnya ada tulisan Advance. Di sebelah kanannya di sini ada tombol-tombol, yaitu tombol Action A, B, C, X. Agak aneh ya. Terus ada tombol Start, Select. Di sebelah kirinya juga ada tombol D-pad. Di sini ada lampu indikator dan ada tulisan tipenya AGA i5. Untuk di bagian sisi bawahnya juga ada keterangan kayak spesifikasinya gitu, cuma agak kurang jelas ya. Dan ini tuh produk lokal. Kalau di bagian sisi kirinya, di sini ada switch untuk powernya. Dan ada semacam dial jok buat suara atau volumenya. Di bagian sisi atas, di sini ada lubang mini USB dan ini ada lubang jack buat display out-nya. Kalau di bagian sisi kanan, ini apaan ya? Terus bagian belakang, di sini cuma ada tulisan Advance. Wah, clean banget ya. Keren sih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Loh, nggak nyala ya? Oh iya, lupa. Ternyata keterangan dari penjualnya, unit ini tuh tanpa baterai. Jadi ya harus pakai baterai dulu nih. Dan kemungkinan untuk baterainya tuh di sini ya. Walah, ternyata kayak gitu. Dan untuk tipenya itu BL5B. Baterai untuk handphone Nokia gitu. Saya cari-cari stok baterai saya nggak ada nih yang BL5B. Adanya yang BL5C. Coba masukin aja deh. Nyala. Nah, jadi untuk tampilan utamanya kayak gini. Di sini ada pilihan, yaitu game pakai keypad atau tombolnya ini, dan game dengan sentuhan atau pakai touchscreen-nya ya. Untuk yang keypad di sini ada 60, dan untuk yang game pakai sentuhan itu ada 24. Coba game keypadnya dulu ya. Oh, harus disentuh. Dari daftarnya di sini bener ada 60 ya. Dan kelihatannya memang nggak diulang-ulang gitu. Cobain dulu nih untuk gamenya. Oh, ada game Juma juga nih. Ini kelihatannya lebih mirip ya, kayak Juma yang di PC. Ada Plan Fast Zombie juga nih. Nah, gimana untuk game-game layar sentuhnya? Memang nggak sebanyak game keypad kayak tadi, tapi tampilannya ini lebih menarik ya. Grid dan ada ikonnya gitu. Sini ada game Angry Bird, Fruit Ninja, Plan Fast Zombies. Nah, cobain nih main game yang sempat populer di zamannya, yaitu Angry Bird. Wih, beneran nih Angry Bird ya? Tapi memang agak aneh sih ya Angry Birds-nya.
Menurut saya sih ini agak ribet ya, yang untuk game sentuhannya ini. Untuk layarnya ini sebenarnya bisa disentuh, cuma dia kurang responsif ya. Kemungkinan masih resistif. Dan layarnya ini agak kurang jelas warnanya. Ada bercak-bercak hitam gitu. Dan kalau disebut ini game-gamenya game Android, sebenarnya bukan untuk Android dari file APK gitu ya. Tapi memang game-game yang ada di Android, mungkin lu udah keren lah ya, bisa mainin game Angry Birds di sini. Udah berasa kayak Android, tapi dengan harga yang murah. Untuk tombol-tombolnya kurang ya, jadi kayak ada yang ngelos gitu, cuma ya masih bisa dipencet sih. Dan agak aneh layoutnya. Untuk fitur-fiturnya minim banget ya, nggak bisa ditambahin lagi gamenya, nggak ada fitur save and load-nya. Dan baterainya bisa dicas langsung dari sini, cuma ya kalian harus cari sendiri ya, baterainya yang BL5B tipenya. Kalau minat sih. Oke lanjut, jadi ini adalah Singa GMP172. Unik ya namanya. 2-in-1 LCD game ball pen. Ya, jadi ini adalah game pen atau game yang sekaligus bisa jadi pulpen juga. Seingat saya, memang dulu tuh sempet populer ya model yang kayak begini nih. Kalau nggak salah ada juga tuh hadiah dari beli sepatu ya. Dulu kalau sekolah pakai pulpen kayak beginian kayaknya keren ya. Kalau gabut bisa buat main game gitu. Buat kemasannya dia simpel banget kayak gini ya. Langsung kelihatan unitnya. Untuk bagian belakangnya juga simpel kayak gini. Tapi kayaknya ada varian game-gamenya gitu ya. Kalau lihat dari luarnya ini yang kotor-kotor dan agak sobek dikit, kayaknya memang ini barang lama ya. Ini ada kertasnya, dan ada deskripsinya gitu ya. Nah, waduh, jadi keinget zaman dulu ya. Untuk warnanya ini dia hitam, cuma agak transparan gitu, jadi lumayan kelihatan ya untuk komponen di bagian dalamannya. Dan lumayan berat lah untuk sekelas sebuah pulpen. Oke, jadi di bagian depannya ini ada layar ya, yang mungkin ukurannya 1-2 inch gitulah. Dan udah ada gambarnya gitu. Terus di bagian atasnya ada tulisan dari mereknya yaitu Singa. Di bawahnya ini ada tombol-tombolnya. Ini ada semacam joystick ya, ini buat ke kiri, kanan gitu. Tapi modelnya kayak setir. Di sini ada tombol power atau on off, ada tombol start pause, dan ada tombol mute. Terus di bawahnya lagi, di sini ada pulpennya. Buat ngeluarinnya tuh tinggal diputer ya. Wah, ternyata udah nggak montor nih. Kayaknya tintanya kering ya. Nah, untuk bagian sisi kanannya di sini kosong, di sisi kiri di sini ada buat cabut baterai ya. Terus di bagian sisi atas di sini ada tombol-tombol lagi, yaitu tombol brake dan tombol ACC, acceleration ya. Terus di bagian belakangnya di sini ada tempat baterai ya. Baterainya itu tipe AG13 1,5 volt. Kira-kira ini masih bisa nyala nggak ya? Oke, kita coba nyalain. Semoga bisa nyala. Harus dipencet juga kah? Ya, ternyata nggak nyala nih. Apa baterainya habis ya? Coba dibuka nih baterainya. Baterainya udah kayak artefak aja nih. Dalamannya juga udah ada karatnya nih. Coba ini pakai baterai yang baru. Coba dinyalain lagi, semoga bisa nyala. Ya, nggak nyala juga nih. Kemungkinan emang udah rusak ya, kemakan waktu. Tapi untuk gambarannya sih, gamenya ini mirip kayak Game & Watch atau Gamebot lah. Kayak balapan mobil gitu, ngindar-ngindarin biar nggak ketabrak ya. Pakai analog yang bentuknya kayak setir ini. Jadi ini cuma bisa ke kanan dan kiri. Terus untuk ngegasnya pakai tombol yang acceleration ini, dan kalau ngerem, tekan tombol brake. Ya, sayang banget ya, nggak bisa nyala. Tapi buat pajangan, oke lah ya. Lucu. Oke, biar nggak kecewa teing karena game pulpen ini nggak bisa, jadi kita bakalan bahas yang lain. Nah, jadi ini adalah Game Gear Micro, sebuah konsol game dari Sega edisi anniversary yang ke-60. Sebenarnya, Game Gear itu udah dirilis dari tahun 1990. Dan yang ini, sesuai dengan namanya, yaitu Micro, Sega bikin lagi, tapi ukurannya tuh kecil banget. Nah, sekecil apa? Oke, kita lihat. Isinya itu cuma ada unit dari konsol gamenya sama kertas-kertas. Ini tentang informasi dari produknya sama panduan singkatnya gitu ya. Tapi pakai bahasa Jepang nih. Soalnya Sega Game Gear ini cuma rilis di Jepang aja. Nah, untuk penampakannya kayak gini. Saya dapat yang warna kuning ya. Untuk ukuran ini emang kecil banget ya. Ini untuk bobotnya beneran enteng banget loh. Tapi secara bentuk masih ngikutin sama Game Gear yang originalnya. Terus untuk layarnya ini ukurannya cuma 1,1 inch aja. Terus di samping-sampingnya ada tulisan Sega, Game Gear,
Dan ada tombol-tombol yang cukup simple ya. Cuma ada tombol D-pad, tombol 1, 2, dan tombol start. Terus ada lubang speakernya juga nih. Untungnya ada di depan ya. Untuk di bagian sisi kanan, kiri, dan bawah, ini kosong ya. Paling ada lubang gantungan aja nih. Nah, ramenya itu ada di bagian sisi atasnya. Di sini ada switch untuk powernya, ada lubang micro USB, lubang jack audio, dan dial jok buat atur volumenya. Kalau di bagian belakangnya di sini kosong juga ya. Cuma ada keterangan berbahasa Jepang sama informasi dari power perangkat ini. Nah, untuk powernya dia pakai baterai dengan tipe AAA, 2 buah. Bisa juga pakai adaptor atau power bank dengan output maksimal 5 watt. Di sini saya pakai baterai aja ya. Oke, coba dinyalain. Semoga masih bisa nyala. Yes, nyala. Nah, jadi untuk tampilan utamanya itu kayak gini ya. Kita langsung diperlihatkan daftar dari gamenya, yang berbentuk icon dari setiap gamenya. Oke, coba nih untuk mainin gamenya. Bayangin nih, rasanya main game bola di layar 1,1 inch kayak gini. Susah banget. Gak tau deh nih, bolanya mana ya? Saking kecilnya nggak kelihatan. Oh iya, di perangkat sekecil ini masih disediain beberapa fitur. Untuk aksesnya itu tekan tombol start yang lama di dalam game. Di menu ini bisa save dan load state gamenya, dikasih 4 slot. Terus bisa juga untuk atur brightness dari layarnya ini, mau terang ataupun lebih gelap. Dan bisa juga untuk keluar dari gamenya. Menurut saya game-game yang ada di Game Gear itu seru-seru ya. Mirip kayak game di Sega Mega Drive, tapi versi lebih sederhananya. Paling keterbatasannya itu dari ukurannya aja sih, yang kecil banget kayak gini. Jadi megangnya agak susah. Terus tombol-tombolnya juga kecil, jadi dipencetnya agak riweuh ya. Terus layar sekecil ini juga, waduh, bikin sakit mata sih. Terus kalau buat pajangan kekecilan, kalau buat gantungan rawan hilang karena harganya lumayan. Tapi ya konsol game ini mantep banget sih kalau buat koleksi ya. Tapi uniknya lagi, walaupun sekecil ini, konsol game ini masih bisa dioprek, yaitu kita bisa ganti atau tambahin game di dalamnya. Oke, jadi itulah konsol game yang random atau unik, entah itu dari bentuknya ataupun dari game yang bisa dimaininnya, dengan harga rata-rata murah. Kalau menurut kalian yang mana nih yang menarik? Coba kasih tahu dan cerita di komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat atau menghibur. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.